Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Ayu Puspita. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau biasa disebut RPLBK. Mari kita saksikan. Nah, di sini sudah ada contoh RPL-nya. Di sini saya menggunakan RPL daring. Dalam pembuatan RPL, yang pertama yaitu komponen atau bidang. Komponen di sini itu ada 4, yaitu layanan dasar, responsif, perencanaan individu, dan dukungan sistem. Di sini saya menggunakan layanan dasar. Terus bidangnya, bidang di sini ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Saya menggunakan bidang sosial. Topik yang saya angkat yaitu bergaul dan membangun relasi. Terus jenis kelompoknya terbuka. Kelas sasaran saya yaitu kelas 12 ganjil. Untuk durasi waktunya saya menggunakan 45 menit. Untuk jumlah anggotanya saya menggunakan 8 anggota. Karena di sini bimbingan kelompok. Terus kita membuat tabel. Yang pertama ada 3 tabel. Yang pertama nomor, uraian, dan keterangan. Tabel yang pertama yaitu isinya mengenai tujuan layanan. Di sini tujuan layanan itu ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk menentukan tujuan bisa melihat taksonomi Bloom. Terus yang kedua yaitu metode, alat, dan media. Di sini metode yang saya gunakan adalah daring, ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Alat dan media yang saya gunakan, saya menggunakan HP, laptop, video pembelajaran, grup online, dan video konferensi. Yang ketiga yaitu langkah-langkah kegiatan layanan, yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup. Di sini tahap awal, guru BK mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa, dan mulai kegiatan. Yang kedua, guru BK menanyakan kabar siswa. Selanjutnya, guru BK mengecek kehadiran siswa. Dan yang keempat, guru BK memberikan ice breaking guna mencairkan suasana dan agar lebih bersemangat. Yang kelima, guru BK menyampaikan tujuan yang akan dicapai agar siswa atau peserta didik mampu berkomunikasi lisan dan efektif dan santun serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara demokratis. Yang selanjutnya guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Tahap yang kedua yaitu tahap inti. Di sini tahap inti adalah tahap isi dari rencana dari pelaksanaan RPL-nya. Tahap inti di sini yang pertama itu guru BK atau konselor memberikan video pembelajaran tentang topik bergaul dan membangun relasi. Nah, video di sini sudah saya siapkan, nanti setelah kita bahas RPLBK-nya akan ditampilkan video yang sudah saya dapatkan. Setelah guru BK menayangkan mengenai video pembelajaran, guru BK menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik terkait materi yang disampaikan. Setelah menanyakan, guru BK mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan juga bertukar pendapat. Setelah berdiskusi dan bertukar pendapat, di sini guru BK mengamati keaktifan siswa dan mengikuti layanan. Di tahap penutup ini, selanjutnya tahap penutup yaitu guru BK menyimpulkan hasil diskusi. Yang kedua, memberikan penguatan dan juga motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, merencanakan tindak lanjut. Terus yang terakhir yaitu berdoa atau penutup.
Selanjutnya yaitu diisi evaluasi. Di sini evaluasi itu ada dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dalam evaluasi proses yaitu yang pertama mengadakan refleksi setiap siswa atau peserta didik menuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Terus mengamati sikap antusiasis peserta didik dan mengikuti kegiatan. Yang ketiga mengamati cara peserta didik dan menyampaikan pendapat atau bertanya. Terus yang terakhir dari evaluasi proses yaitu mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan. Yang kedua evaluasi hasil. Evaluasi hasil di sini yang pertama merasakan suasana pertemuan ini menyenangkan, kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terus tapi yang dibahas sangat penting, kurang penting atau tidak penting. Cara guru bimbingan dan konseling atau guru BK atau konselor menyampaikan itu mudah dipahami, tidak mudah atau sulit dipahami. Yang terakhir kegiatan yang diikuti, menarikkah, kurang menarik atau tidak menarik. Nah, setelah kita mengetahui isi atau bagaimana cara membuat RPLBK, mari kita saksikan video materi bergaul dan membangun relasi. Apa itu etika pergaulan teman sebaya? Etika adalah suatu sikap atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada satu dengan yang lainnya dalam pergaulan. Lalu pergaulan adalah kontak sosial antara individu sebaya atau dalam kelompok sebayanya yang selalu memberikan pengaruh positif dan negatif. Sedangkan teman sebaya adalah orang-orang seumuran dengan kita dan kelompok sosialnya, misalkan teman sekolah, teman kerja, teman bermain, dan lain sebagainya. Jadi, apa etika pergaulan teman sebaya itu? Jadi, etika pergaulan teman sebaya itu adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya: belajar menghargai, 2. Belajar menghormati, 3. Mempunyai sikap yang mau mengerti, 4. Mau memberikan pujian, 5. Mau memberikan motivasi, 6. Tidak bertindak keterlaluan, 7. Menjadi pendengar yang baik, 8. Tidak mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, pilih teman yang berakhlak baik, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian, saling membantu dan memberi saran atau masukan, saling menghargai dan menghormati. Yang terakhir, hindari perilaku yang melanggar norma. Jadikanlah kelompok sebaya sebagai wadah untuk belajar bersama.